Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nizar Winata Tito dengan NIM 114230167. Di sini saya akan memaparkan terkait analisis proses elektrokoagulasi dalam menurunkan TDS dan kekeruhan limbah cair PTX pada Sungai Mas, Kabupaten Mojokerto. Dimulai dari latar belakang, industri di Kabupaten Mojokerto termasuk PTX menghasilkan limbah cair yang mengandung padatan terlalu dan kekeruhan yang cukup tinggi. Tingginya nilai TDS dan kekeruhan menyebabkan kualitas air limbah tidak memenuhi baku mutu lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah, jika air limbah tersebut dibuang tanpa pengolahan yang memadai, maka dapat menimbulkan dampak lingkungan seperti menurunnya kualitas air, mengganggu kehidupan biota, serta mempercepat kerusakan ekosistem akuatik. Salah satu teknologi yang berkembang dalam pengolahan limbah cair adalah elektrokoagulasi, yaitu proses koagulasi dengan memanfaatkan arus listrik dan peradutan elektroda logam untuk membentuk vlog. Proses elektrokoagulasi terbukti efektif menurunkan kekeruhan, logam berat, minyak dan lemak, serta TDS pada berbagai limbah industri. Keunggulan utamanya meliputi efisiensi tinggi, tidak membutuhkan bahan kimia koagulan dalam jumlah besar, serta proses koagulasi yang cepat. Berikut adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk yang rumusan masalah itu terdapat tiga. Yang pertama yaitu berapa besar efektivitas elektrokoagulasi dalam menurunkan nilai TDS pada limbah cair PTX. Dan yang kedua yaitu berapa besar efektivitas elektrokoagulasi dalam menurunkan nilai kekeruhan pada limbah cair PTX. Dan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh variasi tegangan dan waktu kontak terhadap penurunan TDS dan kekeruhan pada proses elektrokoagulasi. Dan di sini tujuannya juga ada tiga. Itu yang pertama itu mengetahui efektivitas elektrokoagulasi dalam menurunkan TDS pada limbah cair PTX. Yang kedua yaitu mengetahui efektivitas elektrokoagulasi dalam menurunkan kekeruhan pada limbah cair PTX. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, mengetahui pengaruh variasi tegangan dan waktu proses terhadap performa elektrokoagulasi. Selanjutnya ada landasan teori. Total dissolved solid merupakan jumlah total padatan teralut dalam air yang terdiri atas ion-ion anorganik seperti kalsium, magnesium, klorida, dan natrium, serta senyawa organik berukuran sangat kecil sehingga tidak dapat disaring menggunakan filter biasa. Menurut APA tahun 2017, TDS berperan dalam menentukan tingkat mineralisasi, kesadahan, konduktivitas air. Pada limbah tekstil, nilai TDS cenderung tinggi akibat penggunaan garam, NaCl atau Na2SO4, surfaktan, deterjen, dan residu pewarna sintetis yang larut dalam proses pencelupan dan pencucian. Kekeruhan merupakan parameter fisik yang menunjukkan tingkat kejernihan air berdasarkan banyaknya partikel tersuspensi yang menghambat penetrasi cahaya. Partikel penyebab kekeruhan dapat berupa lumpur, bahan organik, residu pewarna, serta mikro dan material halus yang lainnya yang tidak dapat mengendap secara alami. Menurut Xavier dan kawan-kawan tahun 2003, semakin tinggi kekeruhan, semakin rendah kualitas air karena kekeruhan mengganggu proses fotosintesis organisme air dan berpotensi menjadi media pembawa mikroorganisme patogen. Selanjutnya ada batasan penelitian. Batas daerah penelitian tidak ditentukan berdasarkan batas administratif, melainkan berdasarkan batas penyebaran permasalahan kualitas limbah cair yang menjadi objek kajian. Dalam konteks penelitian ini, batas daerah penelitian ditentukan oleh area yang masih berada dalam jangkauan pengaruh limbah cair tekstil PTX, yaitu mulai dari sumber limbah pada unit produksi hingga titik keluarnya limbah menuju badan air penerima. Penetapan batas tersebut merupakan resultan dari tumpang susun antara ruang lingkup permasalahan pencemaran yang ditimbulkan oleh tingginya TDS dan kekeruhan, batas-batas ekologis seperti daerah aliran air yang berpotensi menerima dampak, serta batas sosial yang meliputi area yang mungkin terpengaruhi oleh turunnya kualitas air. Dengan penetapan batas berbasis pemetaan penyebaran dampak tersebut, penelitian dapat difokuskan pada area yang relevan dan memberikan hasil analisis yang representatif terhadap kondisi sebenarnya. Berikut adalah perlengkapan penelitian yang dibutuhkan. Itu yang pertama itu meliputi bahan yang terdiri dari sampel bahan limbah cair, tekstil, lalu ada aquades, serta elektroda aluminium. Lalu yang kedua itu untuk peralatan lapangan, itu yang terdiri dari jerigen, alat tulis, label sampel, kamera. Lalu yang ketiga itu peralatan laboratorium, yang terdiri dari reaktor evakuasi, power supply DC, TDS meter, dan turbidimeter, glass breaker 1000 mili, lalu stopwatch. Dan yang terakhir itu studio perangkat, itu terdiri dari laptop atau komputer. Nah, metode pengumpulan data di sini itu terbagi menjadi dua, itu meliputi data primer dan data sekunder. Data primer di sini terdiri dari observasi lapangan, data sampling limbah cair, dan pengujian laboratorium. Sedangkan untuk data sekundernya itu terdiri dari baku mutu air limbah, mengacu pada Permen LHK nomor 5 tahun 2014, dan literatur dan jurnal ilmiah.
Berikut adalah kerangka alur pikir penelitian, dan berikut merupakan diagram alir dan tahapan penelitian yang dimulai dari identifikasi masalah dan studi literatur, berlanjutkan penentuan lokasi dan perancangan sampling, lalu pengambilan sampel limbah tekstil, setelah itu pengukuran parameter awal, dan dilanjutkan oleh persiapan alat pengujian setelah dilakukannya proses elektrokoagulasi. Selanjutnya yaitu pengukuran parameter akhir, dan setelah itu analisis kesesuaian baku mutu, dan lanjut pengolahan data serta pembuatan laporan. Baik, selanjutnya itu terkait rona lingkungan hidup. Pada parameter kondisi kependudukan demografi, yaitu kajian mengenai jumlah kepadatan dan aktivitas penduduk di sekitar industri tekstil dilakukan untuk memahami sejauh mana masyarakat berinteraksi dengan sumber air yang tercemar. Air limbah tekstil umumnya memiliki tingkat TDS yang besar akibat adanya zat warna sintetis, sisa bahan kimia, dan senyawa organik. Penduduk yang bergantung pada sungai untuk mandi, mencuci, maupun kebutuhan harian lainnya sangat berpotensi terdampak oleh kondisi air yang tercemar tersebut. Dengan demikian, kualitas lingkungan perairan yang menurun akan secara langsung mempengaruhi kualitas hidup masyarakat sekitar industri. Untuk aspek ekonomi, yaitu air dengan TDS tinggi dan nilai kekeruhan yang lebih baku mutu akan menurunkan kualitas sumber daya perikanan dan pertanian. Air yang tercemar tidak hanya merusak habitat ikan, tapi juga mempengaruhi keberlangsungan ekosistem sungai. Bagi nelayan atau masyarakat yang menangkap ikan di sekitar perairan tersebut, penurunan populasi ikan akan mengurangi pendapatan sehari-hari. Selain itu, air sungai yang keruh, berbau, dan tidak layak konsumsi membuat masyarakat harus membeli air bersih untuk kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini meningkatkan biaya hidup yang secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan industri tekstil. Untuk sosial budaya, yaitu peningkatan TDS dan kekeruhan pada badan air menyebabkan perubahan kualitas lingkungan yang dapat menimbulkan keresahan sosial. Air yang terlibat keruh dan berbau tajam seringkali menimbulkan keluhan masyarakat karena kondisi tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari seperti mencuci pakaian, memasak, hingga kegiatan keagamaan yang memerlukan air bersih. Jika kondisi penyerahan ini terus dibiarkan, masyarakat berpotensi melakukan protes atau aksi penolakan terhadap keberadaan pabrik, sehingga memicu konflik sosial. Selain itu, perbedaan kepentingan antara pihak perusahaan, masyarakat lokal, dan pihak kerja di luar daerah dapat memperbesar potensi gesekan budaya dan sosial di wilayah tersebut. Dan untuk yang kesehatan masyarakat, air yang memiliki tingkat TDS tinggi mengandung partikel transferensi yang dapat menjadi media bagi organisme patogen. Ditambah lagi, tingginya kekeruhan menunjukkan adanya beban pencemar organik yang signifikan, sehingga oksigen terlarut di dalam air menurun drastis. Kondisi ini berisiko menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat yang terpapar, baik melalui kontak kulit, konsumsi air, maupun penggunaan sehari-hari. Dampak kesehatan yang mungkin timbul antara lain iritasi kulit, gangguan pencernaan, infeksi saluran pernapasan akibat bau bahan organik, hingga risiko penyakit kronis akibat akumulasi bahan kimia berbahaya dalam tubuh. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.